Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari perilaku sosial dan konflik sosial. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian perilaku sosial dan konflik sosial. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk perilaku sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang keempat, cara menangani konflik sosial. Apa itu perilaku sosial? Deskripsi. Menurut Ruswanto tahun 2009, perilaku sosial adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan keberadaan orang lain. Baron dan Bryan 2005, perilaku sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat yang pada dasarnya sebagai respon terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh sekelompok sebagai seseorang. Selanjutnya ada faktor pembentuk perilaku sosial. Baron dan Bryan berpendapat bahwa ada 4 kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu pertama, perilaku dan karakteristik orang lain. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, latar budaya. Selanjutnya ada konflik. Apa itu konflik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik adalah suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya ada faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Masing-masing individu memiliki perasaan dan pendirian yang berbeda-beda. Perbedaan pendirian dan persamaan dalam melahirkan bentrokan di antara mereka. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan nilai yang tepat. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara menangani konflik? Yang pertama, menghindari. Dengan menghindari, kita berusaha untuk menjauhi masalah yang menimbulkan konflik maupun yang bertentangan dengannya. Yang kedua, tawar-menawar. Individu akan mengorbankan sebagai tujuan dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagai tujuannya juga. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain demi menghindari konflik dan demi menjaga hubungan baik. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus disesuaikan. Atas dasar itu dicarilah cara untuk mencari pemecahannya yang dapat memuaskan kedua pihak. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita mengenai perilaku sosial dan konflik sosial. Semoga pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman anak-anak semua. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.